Oke, udah deh kita mulai live malam hari ini. Halo semuanya, nama saya Ellen May dan aku di pasar saham dari tahun 2007, pasti udah hafal ya. Aku udah mengalami jatuh bangun di market, maksudnya udah ngalamin berbagai macam krisis, terutama 2008 yang jadi guru terbaikku ya. Terus kemudian berbagai crash di market aku bisa lalui dengan baik dan aku suka sharing sama kalian. Oke. Market sekarang kurang sentimen nih, sideways aja. Mosok sideways itu ENRG dapat 150% cuan. Oh. Lagi uptrend nih malahan ya. Kan kita kan marketnya uptrend, tidak perlu sentimen. Banyak tuh saham-saham komoditi, saham-saham EBT, cuan kita. Kopdes apa dampaknya ke Big Banks? Nanti kita bahas dikit tentang Kopdes. Izin saya matikan komen yang ada di Igoy, so sorry, supaya bisa fokus sama chatnya. Nah, yuk kita lihat yuk IHSG hari ini bentuknya kayak gini nih ya. Jadi teman-teman yang ada di TokTok yang di IT seperti biasa aku share chatnya di Igoy. Perhatikan di sini 2 hari IHSG itu ketahan. Nah, IHSG itu naik atau kelihatan rally dari 8 Juli kemarin sampai sekarang tuh udah naik sekitaran 10 atau 11%-an. Itu pendorongnya bukan saham Big Banks dan bukan hanya saham PP aja, tapi berbagai saham dari berbagai sektor, dan menurutku ini sangat menarik ya. Terus kemudian yang bikin IHSG hari ini lumayan volatile pergerakannya bukan juga saham Big Banks, tapi saham DSSA dan juga SMMA. Nah, tapi dua saham ini sebenarnya likuiditas atau bid overnya itu kecil gitu. Jadi menurut aku sih jangan dikejar. Ini DSSA-nya juga udah di atas, bentuknya memang flex sih, tapi udah di atas. Kalau ditanya trennya lagi gimana, memang tren naik, tapi nggak juga kita beli di pucukan tren naik gitu. Terus kemudian yang kedua ada saham SMMA. SMMA-nya waduh dibanting. Dari kemarin sebenarnya kita udah bahas ini, bahwa saham ini meskipun dia sempat naik, tapi likuiditasnya tuh kecil, jadi gampang dibanting gitu. Yang ada di YT, yang ada di TokTok, langsung aja ke Igoy. Igoy aku @ellenmay_official. Igoy aku @ellenmay_official. Dan boleh follow Igoy mtrade_id juga untuk belajar saham Indonesia. Oke ya. Nah, terus mari kita mau bahas beberapa sentimen hari ini, dan aku akan bahas saham-saham yang masih trending, pastinya yang masih bisa di tektokin buat swing trading ya. Terus ada sentimen apa aja hari ini ya. Jadi yang pertama pastinya bicara soal perang tarif. Trump itu bilang tarif secara umum itu bakalan berkisar antara 15 sampai 20-an%. Udah mulai ada kejelasan nih ya. Jadi beberapa hari yang lalu saham Big Bang sudah mulai aktif. Kenapa? Karena investor-investor gede juga udah mulai melihat adanya satu kepastian di market. Bukan kepastian, tapi faktor ketidakpastiannya sudah mulai berkurang gitu ya. Nah, terus kemudian ada job opening di bulan Juni nanti, ini bakalan dirilis nanti malam ya, dan perkiraannya akan turun ya. Jadi akan turun dari 7,7 juta ke 7,5 juta. Jadi market lagi wait and see juga suku bunga The Fed yang bakalan dirilis Kamis dini hari. Proyeksinya bakalan ditahan dan baru turun di bulan September. Makanya market belum ngegas yang gimana-gimana banget gitu ya. Jadi ngegasnya naiknya juga masih malu-malu, kira-kira kayak gitu. Karena dilihat bakalan naiknya di bulan September. Jadi nanti kemungkinan naik itu mungkin mendekati bulan September, atau kalau aku perhatiin sih nunggu sentimen Donald Trump udah mengumumkan tentang tarif semuanya. Itu yang sangat dinanti. Oke, terus kemudian dari Danantara bakal ngumumin BUMN yang jadi holding investasi ya, tapi nanti kita tunggu aja yang jadi holding investasi siapa ya, jadi BUMN apa. Terus kemudian pemerintah ngeblokir rekening nganggur 3 bulan. Nah, jadi rekening yang udah nggak dipakai 3 bulan atau lebih ini diblokir. Alasannya sih biar nggak disalahgunakan untuk tindak pidana seperti pencucian uang dan lain sebagainya gitu. Nah, meskipun rekening ini dibekukan, uang di dalamnya tuh ya mestinya tetap aman sih ya. Jadi nasabah bisa
mengajukan keberatan jika rekeningnya diblokir. Ada nggak sih teman-teman yang mengalami rekeningnya diblokir? Bilang aja sama banknya, tinggal isi form tertentu gitu, nanti bisa dibukain lagi. Oke. Nah, sekarang bicara tentang koperasi desa. Pemerintah itu bakalan memberikan atau menempatkan APBN di Himbara untuk mendukung likuiditas bank-bank Himbara, yaitu BRI, BMRI, BBNI, dan juga BRIS, supaya nanti kalau nyalurin duit ke Kopdes itu tidak mengganggu likuiditas atau duitnya perbankan itu sendiri gitu ya. Jadi kalian dicalurin ke 80.000 koperasi desa merah putih. Nah, ini Kopdes ini sebenarnya tujuannya juga sangat bagus buat menggerakkan perekonomian masyarakat di desa. Cuman dikhawatirkan ya, mungkin bisa ada kredit macet, mungkin ya, tingkat kredit macetnya mungkin jadi agak tinggi. Kenapa? Melihat perekonomian yang sekarang ini kayaknya lagi agak tight gitu, lagi slow down perekonomiannya. Oke, kita mau bahas malam hari ini, temanya adalah saham-saham migas, saham komoditi, dan masih di sini geothermal kita juga masih akan bahas, dan juga saham apa lagi ya, saham EBT kita juga akan bahas. Oke. Nah, saham migas ini dapat sentimen positif dari mana? Dari potensi kenaikan harga minyak gitu. Nah, jadi emiten migas tuh diuntungin dari kondisi geopolitik biasanya gitu. Nah, Trump itu mempercepat ultimatum ke Rusia yang pertama. Jadi deadline Rusia untuk damai dengan Ukraina dipercepat dari 50 hari jadi 10-12 hari. Nah, kalau nggak ada kesepakatan, Rusia itu terancam sanksi sekunder yang bakalan ngehambat ekspor minyaknya. Hal ini tuh pernah terjadi kurang lebih di tahun 2022, dan ini membuat harga batu bara naik tinggi. Saham-saham batubara, perusahaan-perusahaan batubara banyak diuntungin, terus mereka banyak cuannya 2023 bagi dividen gede. Nah, jadi kalau kayak gini ke depan ini masih terjadi terus seperti ini impactnya bukan cuma di saham-saham oil aja, tapi juga di saham batubara. Ya, jadi kalau di saham batubara oilnya harganya naik karena sentimen ini, batubara juga bisa naik gitu. Nah, jadi meskipun kemarin batubara tuh ada sentimen negatif dari China dan India yang katanya impornya agak-agak slow down ya, ini ada sentimen positif lagi. Jadi kalau menurutku sih China dan India tuh impor batubaranya dari Indonesia agak turun, menurut aku itu cuman cyclical atau seasonal aja, dimana nanti kalau dekat musim dingin, ini kan udah mulai bulan Juli ya, sebentar lagi di sana nanti sebentar lagi musim gugur, habis itu musim dingin ya, permintaan naik lagi buat pemanas, buat industri, manufaktur dan sebagainya, buat bikin baja. Kemudian yang kedua, adanya sanksi baru ke Uni Eropa ke Rusia, Jadi termasuk penurunan batas harga minyak Rusia. Terus kemudian pembatasan perbankan dan larangan impor ke kilang besar India gitu. Terus kemudian yang ketiga, dukungan sentimen global ya. Jadi Amerika dan Uni Eropa menyepakati tarif 15% untuk barang Eropa yang dilihat pasar sebagai langkah stabilisasi. Kekhawatiran resesi global itu berkurang. Kenapa? Karena serangkaian kesepakatan perdagangan yang baru atau perang tarif ini ada kesepakatan baru termasuk dengan Jepang ya. Jadi kekhawatiran ketidakpastian di market ini lumayan berkurang gitu loh. Nah, jadi itu yang aku bahas tadi. Poin yang keempat yang bikin harga migas bisa naik adalah, dan ini bukan cuma migas doang, tapi juga batu bara, oil, gas, migas, batu bara. Ekspektasi tarif pause dengan China diperpanjang. Ini juga investor menanti kabar dari negosiasi Amerika China dengan harapan jeda tarif diperpanjang 90 hari. Nah, dimana kalau itu terjadi, perekonomian di China lebih bagus, manufakturnya lebih bagus, ya pastinya sangat membutuhkan bahan bakar batu bara dari Indonesia. Itu yang kedampak juga. Jadi kesimpulannya, pasokan tuh bisa terganggu karena sanksi ke Rusia, sementara secara global, sentimen global tuh udah mulai membaik, harga minyak berpotensi naik karena permintaan minyak sebagai bahan bakar dan juga permintaan batubara bisa meningkat. Oke, nah teman-teman, aku mau bahas beberapa sahamnya. Yang pertama aku mau bahas tentang energi, ya, Energi Mega Persada atau kode sahamnya ENRG. Sebentar lagi aku share di IG aku @ellenmay_official. Nah, jadi Energi Mega Persada
Ya, ini Papa Bakri. Kalau biasanya teman-teman bilang Papa Pepe, ternyata yang ngasih cuan bukan cuma Papa Pepe loh. Ada Papa Bakri, ada Papa Boy Thohir, ada Papa siapa lagi tuh? Papa Agwan, ya papanya banyak pokoknya ya. Jadi panggil aja semuanya Papa gitu ya, biar dikasih cuan terus. Nah, jadi energi itu proyeksinya kinerjanya katanya bakalan bagus di 2025. Jadi pertumbuhan pendapatannya kurang lebih proyeksi 35%, itu bagus untuk perusahaan yang cukup besar, dan kemudian laba bersihnya potensi tumbuh 38% secara tahunan. Yang mendorong adalah akuisisi aset Blok Siak, Kampar, dan juga Sengkang gitu. Nah, di sisi lain energi ini juga udah menuntaskan private placement sebanyak 1,17 miliar saham baru dan berhasil mendapatkan dana segar 338,4 miliar. Dananya buat apa? Dananya disalurkan ke anak usahanya PT Imbang Tata Alam atau ITA dalam bentuk pinjaman internal. 70%-nya buat ngedukung program pengeboran ITA di Blok Malaka Strait, dan 30%-nya untuk modal kerja ITA khususnya untuk kebutuhan pengadaan barang dan jasa non-pengeboran. Oke, yuk kita lihat sekarang teknikalnya gimana. Jadi secara fundamental ada sentimen seperti itu. Secara teknikal kita lihat secara metode super tradernya bagaimana. Yang di TokTok yang detail langsung aja ke Igoi aku _official. Aku mau share ke teman-teman semuanya. Wih, tepuk tangan dulu dong. Kasih tepuk tangan, kasih love. Cuannya M-Traders di energi ini 147 sampai 158%. Sebetulnya PGEO dan juga Toba tuh kita juga cuannya juga lebih dari 100%, tapi kita tektok waktu itu masuknya 2 kali. Jadi dapat 2 kali cuan puluhan persen. Tuh kalau di kita nggak tektok, kita ngehold doang dapat segitu. Oke, mantap ya. Oke, waduh, lah tapi kan kita bukan M-Traders, makanya join M-Trade. Tujuannya belajar, bukan dapat bocoran saham doang. Nah, jadi kalian mesti ngerti cara untuk sistem untuk bisa mendapatkan saham-saham seperti ini bagaimana. Nah, aku mau cerita tentang kondisi failnya atau resikonya, bukan cuman cuannya aja. Nah, jadi sebenarnya kenapa waktu itu kita buy energi simply karena ada sideways breakout. Nah, tapi kondisi seperti ini belum tentu selalu terjadi sebenarnya. Kita pakai sistem ini terus, apapun yang terjadi kita pakai sistem ini terus ya. Mau saham Papa Pepe, mau saham siapa, Papa Agwan, saham Papa Bakri atau Papa Boy Thohir gitu ya. Kita pakai sistem ini terus. Nah, salah satu contoh yang saham yang ini yang belum jalan kita kasih tahu juga nih. Nih, kita kasih tahu ya contohnya ESA tuh kita pakai sistem yang sama, tapi sampai hari ini dia masih belum jalan, belum gerak gitu loh. Nah, jadi sebenarnya ketika aku mau cerita tentang keberhasilan sistemnya super trader, aku mau mengimbangi supaya ekspektasi teman-teman itu bisa seimbang. Nah, dengan adanya sentimen-sentimen tadi, energi itu semakin diuntungkan dan dalam jangka pendek berpotensi menuju 630. Yang belum punya sebaiknya tunggu di retracement atau tunggu koreksinya atau tunggu turunnya dulu. Nah, kemudian sekarang aku tunggu turunnya sekitaran sekarang mungkin level 530-an retracementnya. M-Trade udah tinggal nge-hold aja. Congrats M-Traders, dan kalau kamu termasuk yang diuntungin dari saham ini, dari M-Trade kita, tolong feel free bikin testimoni, video selfie atau apapun, tulisan atau apapun, karena itu akan memberkati banyak orang, membantu banyak orang untuk bisa yakin bahwa sistem untuk trading yang bisa bikin teman-teman berhasil secara sustainable tuh ada gitu ya. Jadi bukan cuma gambling doang. Mari kita bahas PGEO sekarang ya. Jadi tadi aku ada bahas bilang geothermal, kita bahas juga. Nah, jadi PLTP Lumut Balai Unit 2 itu kapasitasnya 5 MW itu resmi beroperasi 29 Juni lalu. Itu menghabiskan dana sekitar 1,2 triliun, dan PGEO ini punya proyek lagi. Ya, untuk pengembangan lagi bikin PLTP Hulu Lais Unit 1-2 bakalan beroperasi Juli 2027. Jadi masih ada pengembangan ke depan dengan kapasitas 110 MW gitu. Terus ekspansi juga panas bumi di Kenya ya melalui mitranya GDC Geothermal Development Company. Nah, terus kemudian PGEO ini juga buka peluang buat kerjasama dengan Danantara, dan pastinya kalau dapat suntikan atau kerjasama dengan Danantara ini bakalan jadi bagus banget karena dia bisa buat pembangkit geothermal dengan
kebutuhan investasinya itu sekitaran 99,41 sampai 115,98 triliun. Jadi nggak heran sebenarnya kenapa PGEO ini sekitar 1-2 bulan terakhir itu menjadi sasaran investor-investor gede gitu ya. Kenapa ya? Karena sebenarnya salah satu yang menarik kerjasama dengan Danantara ini. Meskipun belum ada keterangan lebih lanjut seperti apa bentuk kerjasama yang bakal ditandatangani oleh kedua belah pihak. Jadi udah banyak yang nyicil dulu gitu. Nah sejauh ini itu baru ada PGEO dan Brand yang melantai di bursa dengan bisnis panas bumi atau geothermal itu tadi. Nah PGEO ini dinilai dia punya cadangan geotermal lebih tinggi mencapai 1865 MWh dibandingkan dengan Brand yang 1044 ya MWh gitu. Nah terus aku mau kasih lihat teman-teman buat analisisnya gimana sih buat PGEO ini. Mungkin ada yang bilang, wah investasi belum untung loh, namanya kalau value investing memang prosesnya lebih lama. Tapi tadi pagi di Mtrade aku ada jelaskan tentang aset alokasi atau portfolio pinnacle-nya supaya portfoliomu nggak bumpy, kalau naik terus, kalau turunnya ini, itu ada diversifikasinya. Sebelum aku bahas PGEO, tiba-tiba aku kok terpikir untuk menyampaikan sesuatu buat teman-teman semuanya. Saham-saham yang udah naik tinggi jangan dikejar di atas, tunggu di retracementnya. Jangan sampai kamu ngikut aku PGEO, NRG, terus tiba-tiba kamu hajar di atas, nggak beli di retracementnya. Itu sangat berbahaya sekali. Nah, jadi area retracement berapa nanti aku akan bahas. Teman-teman yang ada di TokTok dan ada yang di YT langsung aja ke Igoy aku @ellen_official. Dan jangan lupa juga follow Igoy-nya EMTRADE_ID. Oke, ini PGEO. Kita udah sempat transaksi beberapa kali. Jadi kalau teman-teman perhatikan di sini, ini PGEO kita udah tektok, ada cuan, pernah merah juga, dan beberapa kali kita cuan ada 23%, ada 47 sampai 50% buat jangka menengah. Ya ini jangka menengahnya waktu itu. Nah, ini aku mau kasih lihat 14 Mei buy-nya review sell 19 Juni. Aku mau kasih lihat kenapa. Supaya teman-teman tahu alasannya, karena tahu alasan lebih penting sebenarnya. Tahu the why and the how itu lebih penting daripada tahu what-nya atau the what. Nah, waktu itu simply kita buy breakout di sini karena ada pattern inverse head and shoulders ya. Dia breakout di sini, kita buy, terus kemudian tanggal 19 Juni 17, 18, 19. Nah, kita waktu itu review sell-nya di sini. Nah, jadi kita udah sempet sekali trade di sini, terus kemudian Mtrade ada buyback lagi. Dan kalau teman-teman perhatikan, wih kok sakti banget ya, bisa buybacknya bener-bener di bottom di sini. Sebenarnya kita nggak sakti sih teman-teman, ini semuanya pakai sistem ya. Jadi pakai sistem kita ngelihat ini second stage ya, jadi trennya tuh masih naik dalam jangka menengah, tapi ini ada satu retracement di sini. Sebenarnya ada beberapa saham yang bentuknya sekarang lagi seperti PGEO pada tanggal 23 Juni, di mana 23 Juni waktu itu kita buy lagi. Nah, jadi sebenarnya PGEO kalau waktu itu Mtrade Mtrade waktu itu kalau Mtrade nggak sell, ini PGEO sebetulnya dia dapat sekitaran 60, udah 70% cuannya ya. Jadi kita waktu itu dapat sekitar 40-50%, terus kita masuk lagi di sini. Nah, masuk lagi di sini dapat 34%. Jadi kalau kalian tanya, wah TikTok ternyata lebih cuan ya daripada ngehold lama. Kalau ini kita bandingin ya, strategi tradingnya dua ini beda buat jangka menengah. Yang ENRG kita belinya sama kayak PGEO di bawah, tapi ENRG kita nggak jual pas dia jatuh di sini, pas turun. Saya waktu di sini kita sempat mau sell, saya bilang hold dulu gitu, kita discuss sama tim coach, hold dulu gitu. Ya karena kita tahu di sini udah ini cuman normal retracement. Taunya dari mana? Kalian harus tanya, kok bisa tahu turun dengan volume transaksi kecil gitu ya. Jadi kalau waktu itu kita jual mungkin cuannya cuma 50%-an aja. Nah, sekarang saya mau bahas tentang PGEO. Kalau tadi ENRG saya udah kasih area retracement-nya, PGEO mungkin teman-teman iya oke Mtrade cuan, terus aku kalau gak ikut Mtrade aku nunggu retracement di mana gitu.
di sekitar mungkin area 1620 sampai 1665. Jadi kalau dibilang marketnya sideways gak ada sentimen, enggak. Ini marketnya uptrend menurut aku, cuman uptrendnya kan bukan di saham blue chips ya. Jadi saham tidak harus melulu big banks gitu loh ya. Jadi ini menurut aku sangat uptrend sekali. Jadi banyak yang hijau. Nah, jadi dari sini PGEO ini masih bisa naik lagi. Kalau kita perhatikan ya, ini kalau misalkan dicari resistance-nya, ini PGEO ini all time high tertinggi sepanjang masa. Sebenarnya kalau dicari resistance gak ada resistance lagi. Jadi ini kita tulis resistance 2000 itu karena dari round number. Tapi sebetulnya sejujurnya saham yang break all time high itu tidak ada resistance, kayak the sky is the only limit. Wih, berani amat. Misalnya kok ngomongnya kayak gitu, berani amat, the sky is the only limit. Emangnya dia nggak bisa turun? Bisa, makanya kita pakai trailing stop gitu loh. Boleh nggak sih saya hajar aja beli sekarang daripada nunggu retracement gak dikasih-kasih? Ya minimal retrace 1675 sampai 1635. Ingat ya, stay waras. Stay waras tuh artinya apa? Jangan euforia. Jadi meskipun naiknya tinggi kayak gini, tetap harus ada trailing stopnya di bawah 1585 ya. Karena apa? Karena di sini ada low. Kalau di 1585 sahamnya PGEO ini jatuh di bawah 1585, dia jadi downtrend. Minimal jadi sideways dulu. Kalau dia jatuh di bawah 1475 atau bahkan di bawah 1280, dia jadi downtrend. Ya, jadi kalau misalkan kalian mau nunggu untuk retracement ya, mungkin sekitaran area 1675. Kalau kalian mau hajar beli sekarang ya, porsi tiny aja lah. Jadi jangan masukkan 2 kaki ke kolam, tapi masukin sendal aja ke kolam, 1 sendal gitu. Saya kira-kira masih optimis nggak sih dengan analisis PGEO secara fundamental kan Danantara mau masuk. Ya jadi saya mau menjawab dengan lebih apa ya? Lebih, kalau aku bilang lebih realistis. Masih optimis nggak sih? Kalau ditanya masih optimis atau enggak, kalau ngelihat dari beritanya masih optimis. Kalau ditanya dari chartnya masih optimis nggak? Masih optimis, tapi hati-hati. Optimisnya tuh harus realistis. Realistis di mana apa? Sepanjang aku di market dari tahun 2007 sampai sekarang, ketika saya sangat optimis sekali, selalu ada surprise. Ketika kita sangat optimis di atas, semakin besar kemungkinan terjadi surprise. Ini sejalan dengan apa yang Sir John Templeton bilang. Dan ini, semakin kita pesimis, semakin kita takut, justru malah ada surprise dia bisa naik. Sir John Templeton selalu bilang, bull market born on pessimism, grow on skepticism, mature on optimism, die on euphoria. Nah, jadi sekarang ini orang-orang udah euforia belum sih? Di market, di PGEO, kalau aku lihat sih belum ya. Karena tadi masih ada yang bilang, marketnya sideways, nggak ada sentimen, padahal ini naik terus. Nah, nanti kalau misalkan orang-orang udah pada euforia, you have to be very careful. Semakin orang euforia, semakin ngerem. Dan saya juga mesti melihat diri saya sendiri dan tim kita dan member kita punya M-Traders. Kita berusaha untuk menjaga apa? Menjaga hati dan pikiran kita supaya tetap rasional, tetap waras. Biar kalau pamer cuan itu nggak berlebihan, mengingatkan resiko. Tapi kalau misalkan nanti banyak cut loss, ya kita embrace cut loss. Cut loss itu bukan aib. Cut loss itu bukan hal yang tabu. Gitu ya. Oke. Intinya jangan euforia. Nah, ketika kita euforia, berarti itu adalah waktunya terjadi surprise di market, bisa tiba-tiba turun. Oke? Berarti PGEO ini masih hold, dan wah, chartnya ini volumenya sampai hari ini sih cakep sih. Secakep apapun kita tetap siap trailing stop. Wah, cakep ini. Kenapa cakepnya? Hijau ini loh, tinggi-tinggi semua, lebih tinggi daripada merah. Wis, tapi aku belum punya. Ya nggak apa-apa. Tunggu retracement atau kalau mau ngetes dikit doang. Oke ya. Terus mari kita coba lihat. Selain PGEO, aku mau bahas tentang saham sawit ya, sawit atau CPO. Ini ada kaitannya juga dengan minyak-minyakan.
Nah, jadi ekspor sawit Indonesia ke Uni Eropa itu bakalan bisa lebih mudah ke depan dengan kesepakatan tarif. Biaya masuknya 0% sudah pernah saya bahas. Dan juga kalau harga minyak naik ya sepertinya ada pengaruh sedikit lah ke sini. Terus top 5 ekspor CPO Indonesia di 4 month 2025 itu China 12,4% dari total ekspor CPO, Pakistan 11,5%, India 9,4%, Amerika 6,8%, Bangladesh 6,3%. Sekarang mari kita lihat saham-saham CPO apa aja sih yang bakalan berpotensi terdampak dari jika banyak ekspor CPO, banyak kebutuhan akan CPO, maka harga CPO juga bisa menguat. Mari kita lihat ya chart saham-saham CPO. Oke, kita start dari AALI dulu. AALI ini saham CPO yang dia paling slow, melo-melo. Kalau mobil itu kayak mobil limusin. Kalian ngerti nggak sih limusin? Nggak populer ya sekarang ya. Itu jadi gerakannya tuh lambat, elegan tapi lambat kayak gitu. Nah, perhatikan AALI itu baru breakout beberapa hari yang lalu, volumenya cakep. Ini baru awal dari uptrend, tapi geraknya sekali lagi dia agak lambat, slow, melo-melo. Boleh masuk nggak? Masuk mungkin sekitaran 6350, lagi-lagi M-Trade sudah masuk di 6275. Waduh, jangan ditinggal terus dong sama M-Trade loh ya. Gimana M-Trade real time say gitu ya. Udah sering aku kasih bocoran juga di live. Terus kemudian kita lihat L-SIP yang udah uptrendnya udah duluan, lama uptrendnya. Cuman kalau aku ngelihat pergerakannya L-SIP ini aku agak kurang tertarik dengan volume merah tebel. Jadi kok kayaknya bakalan ada distribusi ya. Jadi aku wait and see dulu deh buat L-SIP-nya. Terus mari kita lihat. Aduh. Bentar ya. TAPG, Triputra Agro Persada TBK. Ini juga ngasih cuan lumayan buat M-Trade nih. Makanya kalau dibilang marketnya sideways tuh enggak sih. Ini market yang aku lagi sangat suka banget. Dia tuh uptrend tapi uptrendnya tidak hingar-bingar. Jadi menurut aku ya uptrendnya tuh kayak senyap-senyap gitu loh. Ini TAPG cuan 40-46%. Kita kalau fokusnya berita terus ya nggak, jadi tidak bisa melihat peluang. Kita jangan fokusnya pada sentimen atau berita. Yang di depan mata kita justru ya ini charts ini. Metode super trader kan fokusnya di sini. Nah, perhatikan di sini ya. Ini hijau-hijaunya masih lebih tinggi dari merah. So simple, sesimpel itu, se-beautiful itu. TAPG aku lagi nungguin retracement-nya. Ya, ini salah satu saham M-Trade yang aku sendiri belum punya karena di portfolio aku banyak saham-saham yang sektor komoditi itu tadi dan juga geothermal atau saham EBT. Tidak semua saham saya punya gitu. Jadi CPO saya belum punya juga gitu ya. Jadi M-Trade ada. Ini termasuk yang salah satu saya nanti koreksi atau retracement-nya. Kemungkinan bisa retrace sekitaran 1200 sampai 1250. Apakah dia akan menjadi salah satu multi bagger M-Trade? Aku nggak tahu. Tapi kalau ngelihat sekarang udah cuan 40%-an dan dia masih nggak mau turun, ada kemungkinan bisa tembus 3 digit. Dan saham ini juga termasuk saham yang kalau kita lihat secara historical, ini tertinggi sepanjang masa, break all time high, itu the sky is the only limit. Sekali lagi kalau saya ada ngomong kata-kata seperti ini, tolong jangan over euforia dan jangan hajar-hajar di atas. Selalu siap dengan surprise. Kenapa? Karena ya secantik apapun chart itu bisa tiba-tiba jatuh volume gede. Maka dari itu pemenangnya adalah yang beli di bawah. Caranya gimana kalau misalkan udah naik gini mau beli di bawah, ya nggak ada cara lain selain kamu nunggu retracement. Jadi aku lebih ngelihat pattern daripada ngelihat harga saham. Jadi sama-sama, misalkan nanti ternyata aku kasih tahu satu rahasia penting. Kalau misalkan ternyata dia breakout, ini udah nggak ada resistance sih. Jadi ini tim kita ditanya resistance ya kita kasih aja round number. Sebenarnya udah nggak ada resistance-nya, gitu loh. Jadi nggak ada resistance, beautiful. Aku hapus saja ya, Oke. Misal nih,
nih ya, sama-sama di harga terakhir 1395. Kalau dia misalkan breakout lagi, jebol sampai 1616 misalnya, terus saya bilang tunggu retracement, loh sama-sama di 1395, kenapa nggak beli di sekarang? Lah iya, tapi ini penting banget, perlu diperhatikan ketika posisinya sekarang di 1390 atau 1395. Ini kan patternnya dia lumayan tegak, kemiringan trennya. Ini resiko buat orang profit taking lumayan gede gitu loh. Jadi kita melihat kemiringan tren juga gitu loh. Jadi sih buat saya nggak ada bedanya ketika saya masuk di 1395 nanti jika retracementnya bentuknya gini. Misalkan begini nih ya, baru masuk 1395 misalnya. Ya, saya lebih baik masuk di 1395 tapi bentuknya ada retracement begini daripada saya masuk di 1395 yang bentuknya ini baru ngegas naik. Secara psikologis yang ini lebih potensi memberikan cuan. Kenapa? Bukan potensi memberikan cuan. Secara psikologis yang patternnya ada sideways-nya ini lebih low risk. Kenapa? Karena orang-orang udah sebagian profit taking gitu loh. Oke, nangkep ya. Kalau nangkep tolong dikasih emot love gitu atau jempol-jempol. Karena ini penting banget yang barusan aku kasih tahu, ke belakang makin banyak strateginya yang di TokTok yang di ke Igoy aku _official. Oke. Jadi kalau pada nanya di mana sih area retracementnya per saat ini buat si TAPG buat trading ya sekitaran 1200 di bawah 1230-an, yaitu area yang lebih low risk-nya. Terus kemudian aku jarang banget trading saham ini. Kalau M-Trade tuh lebih various ya. Sebentar. Muter-muter internetnya, harap bersabar. Ayo. Yang di TokTok yang di YT, Igoy aku _official, dan jangan lupa follow juga Igoy M-Trade_ID karena ke depan aku bakalan ada kemungkinan nge-live-nya bareng dengan M-Trade. Teman-teman perhatikan ini DSNG. Oke, DSNG, Dharma Satya Nusantara, TBK, cuan 34%-an. Ini juga mirip nih kayak DSNG nih, ini ngegas kayak gini ya. Kita lagi sama, jangka pendek nunggu retracement juga. Retracement mungkin sekitaran area 1000. Nah, bedanya sama TAPG itu udah break all time high, DSNG itu belum. Jadi DSNG itu masih ada satu resistance lumayan kuat sekitaran 1150 sampai 1200. Banyak nyangkuters di area ini, terutama di satu tertingginya 1400. Jadi ini resistennya sekalian aja aku taruh di 1400, nanggung amat sih 1375. Ini 1400 nih tertinggi sepanjang masanya gitu waktu itu. Nah, jadi masih ada atapnya dong si DSNG, masih ada gitu. Jadi teman-teman kalau mau nunggu on retracement saat ini sekitaran area 1000 gitu. Kalau M-Trade udah dapat duluan di area 820 pada tanggal berapa nih? 9 Juli. Oke, terus aku mau bahas saham yang lain nih. Nih TAPG aku bahas fundamentalnya dikit ya. Jadi TAPG itu membukukan pendapatan sekitaran 2,9 triliun rupiah. Aku tuh seneng kalau banget kalau ngelihat apa ya fundamental perusahaan, terus dengerin perusahaan cuannya naik, pertumbuhannya naik gitu loh, ikut semangat gitu ya. Jadi pendapatannya 2,9 triliun itu tumbuh 33% secara tahunan dan 10,2% secara kuartalan, didorong dari peningkatan volume penjualan dan stabilnya harga jual rata-rata produk sawit atau CPO ini sendiri. Nah, segmen kelapa sawit, bukan kepala sawit ya, nyari salah ngomong, ngantuk aku. Dan turunannya masih mendominasi dengan kontribusi itu sekitaran 2,88 triliun atau 99% dari total pendapatan. Jadi dia tuh kayak sawit banget deh gitu. Terus kemudian gross profitnya itu naik signifikan 55% secara tahunan dan 23% secara kuartalan. Nah, ini bagus banget. Ini nunjukin bahwa operasionalnya tuh efisien. Memang bisa menghasilkan laba dari operasionalnya dia. Ya, jadi net profitnya naik lumayan, kinerjanya juga oke di second quarter 2025. Itu tadi aku bahas tentang TAPG. Nah, terus kemudian aku mau bahas saham lagi.
Bu ya dikasih saham yang lagi retrace gitu loh. Dari tadi sahamnya tunggu retracement mulu. Ya, Toba gimana? SMBR, Mayura gimana? Nih, kalau kamu mau lihat saham yang lagi retrace, aku kasih lihat ADMR. Disclaimer, tidak ada perintah beli jual di sini. Yang saya lakukan di sini cuma sharing ilmu, sharing knowledge, dan pastinya di market ada resiko. Menurut aku sekarang marketnya tuh lagi asik banget buat trading dan kita banyak banget cuannya. Gitu ya. Jadi kayak marketnya tuh benar-benar bergejolak sekali, habis jatuh kencang, naik, jatuh, naik kayak gitu ya. Jadi perhatiin di sini, ini ADMR meskipun aku bilang retracementnya cakep, tapi tetap teman-teman stay waras ya, stay waras. Kayaknya lama-lama jadi jargon aku deh, stay waras ya. Trading tuh stay waras supaya kamu enggak beli berlebihan ketika cuan dan tidak takut berlebihan atau panik selling ketika rugi. Aku mengambil prinsipnya Warren Buffett, meskipun dia investor bisa dipakai untuk trading. Jadi dia stay waras. Orangnya tuh, kalau aku banyak baca-baca tentang beliau ya, tentang Warren Buffett ya, dia tuh gak ngegas, dia tuh gak buru-buru ya. Jadi dia bilang, aku tahu suatu hari bakalan kaya, bakalan berhasil. Jadi dia konsisten dengan apa yang dia lakukan saat itu, dan akhirnya emang berhasil. Nah, jadi stay waras aja. Ya, ADMR ini sekarang lagi retrace, dan aku termasuk yang bahagia dia retrace kayak gini. Retrace-nya cepet banget, habis naik kencang terus retrace cepet banget. M-Trade udah trade ini ADMR beberapa kali, kayak jangka pendek dia udah profit taking di atas juga. Nih ADMR, oh ya dia udah trade beberapa kali, sempat cut loss sekali juga. Terus kemudian jangka menengah hold lagi 11-15%. Jadi M-Trade waktu itu ada cut loss di bawah sini, terus masuk lagi. Ini jangka pendeknya kita juga masih hold. Saya lagi nunggu retracement sekitaran 1095 atau 1085an. Beautiful banget. Kenapa? Karena waktu itu di bawah aku juga cut loss di bawah sini, jadi tetap harus cut loss. Habis itu naik breakout lagi ya, M-Trade buyback. Saya lupa buyback, saya sudah pernah cerita itu, dan apa adanya saya ceritain gitu ya. Saya lupa beli apa, saya udah beli apa, saya untung apa, saya rugi apa, sebisa mungkin, serealistis mungkin. Jadi saya kepengen buy ini gitu ya. Jadi anyway, happy cuan, salam profit buat M-Traders. Jadi kalau non M-Traders, kalau misalkan mau buy ini pakai stop loss, jangan lupa pakai stop loss. Stop lossnya M-Trade dan stop lossnya kalian pastinya beda. Dulu M-Trade stop lossnya di 905, tapi karena ini udah naik ya, trailing stop kita jadi naiknya pun lebih longgar. Jadi kalau kalian baru beli di 1095 atau 1095 sampai 1130-an, misalkan kalian baru beli di area yang aku linkerin di atas ini, stop lossmu gak bisa sejauh M-Trade. M-Trade lebih bebas. M-Trade kalau mau pakai trailing stop 1040 bisa. M-Trade mau pakai trailing stop 1030, 1035 ya masih menang. Kenapa? Masih cuan, posisinya paling enggak BEP gitu loh. Tapi stop lossmu gak bisa sejauh itu. Stop lossmu di bawah 1095 ya mungkin sampai 1070-an aja. Stop lossnya misalnya dianggap berapa? Stop loss Ellen ya rahasia dong. Masa stop loss saya kasih tahu gitu ya. Ini kan seperti ngasih tahu BD saya bakalan jualan di mana, ditampung nanti barangku ya. Jadi itu alasan kenapa M-Trade itu nggak ngasih target jual di benar-benar dipampang. Resistance bukan target jual. Stop loss itu bukan harga mati, kita nggak pakai automatic stop loss, kecuali kalau US stocks sama crypto. Seandainya nanti kita ada bikin layanan yang serupa, seandainya aku nggak tahu marketnya sebesar apa dan kebutuhannya gimana. Kita akan kasih target. Kenapa? Ya gak gampang dipentungin bandar lah ya. Jadi anyway, Miss Anyway sampai dipanggil Anyway, ya ampun. Ya aku terlalu sering ngomong kata itu. Mari kita lanjutkan teman-teman semuanya, mumpung saya masih bersemangat, dan semoga nanti malam saya bisa tidur ya. Tiap kali habis live saya sering kali nggak bisa tidur sampai jam 1, jam 12. Jadi di Aussie waktu itu tidurnya jam 3, jam 4, ya ampun. Oke, mari kita lihat Pegas sideways saja sih, nggak menarik. Ya oke lah, oke, tapi nggak yang sampai gimana. Oke. Elsa, Medco, ayo muter-muter terus. Medco cakep, ketahan support 1230 dan dia membentuk
higher low kecil di 1250. Jadi 1250 lebih tinggi dari 1230. Iya benar sih, anak kecil juga tahu. Tapi tidak banyak yang memperhatikan detail seperti ini ya. Jadi ini detailnya, yang ini lebih tinggi daripada ini. Anyway, breakout, potensi breakout dari 1325. Anyway lagi. Ngomong-ngomong, potensi breakout dari 1325. Hold aja. Buat yang belum punya PGEO, buat yang belum punya ENRG, ya mungkin ini bisa menjadi salah satu pilihannya. Disclaimer ya. Jadi belajar dulu yang benar di Mtrade Academy. Kalau join Mtrade, tonton akademinya, nggak boleh cuman ngandelin stock pick doang, oke? Oke, yang kalem, biar nanti malam bisa tidur. Kalau terlalu bersemangat, jadi melatonin saya hilang lagi ntar. Toba, aduh ayu nih rek, cantik, ganteng, cantik. Kok bisa sih? Toba ini dia kan dia apa ya? Dia itu pengolah sampah kalau nggak salah terbesar Asia Tenggara. Ya dia udah masuk ke EBT, energi baru terbarukan, mulai menarik itu Toba itu dari 4 Juni ya. Mari kita lihat secara histori. Aku gak apal Mtrade itu buy sell di harga berapa ya, kali saham segitu banyak transaction diapalin. Orang nggak semua saham Mtrade saya bisa ikutin. Maksudnya nggak semuanya saya beli juga gitu loh, portfolionya penuh saya. Bener 4 Juni 73-75% cuannya. Review sell 11 Juni aku share ya. Alasan beli, alasan jual penting banget. 4 Juni, 19 Juni ini mirip banget kayak tadi PGEO. Kita jualannya juga di 19 Juni. Nah, terus coba perhatiin ya, ini info lain di sini. 61% waktu itu kurang lebih, bener nggak sih cuannya? 75%. Dapat di sini, dapat di bawah dikit nih. Ya kurang lebih lah ya gitu. Oke, kita ambil dari harga jelek aja. Harga jelek berarti dapatnya sekitar 50 atau 60%-an misalnya. Oke, nah kalau gak dijual, kok mesti loh kalau gak dijual. Toba nih kita cuannya floating 127%. Aku pengen bandingin ini sama ENRG tadi. Ini ENRG yang tipe yang kita sideways-nya ngehold, gak dijual. 127% Toba. Tapi kemudian kita sell waktu itu Toba dan kita buyback lagi di sini di tanggal 17 Juli dan kita cuan saat ini 34%. Jadi kesimpulannya 70 tambah 34 ya 100% sih. Cuman waktu itu kita ada tektok juga jangka pendeknya ya. Jadi ya anyway, gak usah perfeksionis. Kalau misalkan kalian nggak buyback pun udah cuan ya udah oke. Pertanyaan, kalau baru mau masuk sekarang boleh nggak? Kan selalu gitu ya. Mtrade udah naik terus. Boleh nggak sih ditunggu breakoutnya lagi? Beautiful banget. Ini biasanya aku bahas di Super Trader Workshop. Ini sideways-nya gede, terus ini sideways-nya makin cilik. Wah, makin ayu. Artinya apa? Artinya potensi untuk dia bisa naik itu semakin cepat ya. Jadi terjadi satu percepatan tren. Kalau tadi chartnya tuh aku merhatiin kemiringan loh. Kamu, wah ini ilmu gretong semua gratis. Wah ini generous banget ya, dibuka semua ya. Tapi dasarnya semuanya di Mtrade Academy untuk kamu bisa belajar dengan terstruktur. Perhatiin, ini tadinya miringnya kayak gini, agak bubuk dikit, terus tiba-tiba jadi vertikal kayak gini. Meskipun sebenarnya aku belum boleh narik garis kedua ini. Kenapa? Karena dia bisa jadi masih sideways lagi ke samping. Dan kalau ke sampingnya panjang dia bisa jadi begini gitu loh. Tapi kurang lebih seandainya jika dia breakout dalam waktu dekat nih kayak gini. Nah, aku ngelihat ya di sini, ini patternnya volumenya tuh cakep banget dia. Naik, ini juga naik, ini sideways ikutan sideways, naik ikutan naik, sideways dia ikutan turun. Jadi sebenarnya Toba ini kalau misalkan mau buy breakout tradingnya juga masih bagus. Jarang-jarang ya aku nge-live-nya sefrontal, sevokal, seperti ini gitu loh. Ingat stop loss tetap harus ada di bawah 1040. Sebenarnya stop loss Mtrade bisa lebih longgar saya ya. Jadi stop lossnya Mtrade mau di 960 pun juga bisa. Intinya kita nggak pakai automatic stop loss. Kenapa stop lossnya Mtrade bisa lebih longgar? Lawang belinya di 875. Nangkep ya teman-teman, banyak banget yang aku udah kasih watchlist ini buat kalian untuk nunggu di retracement gitu. Mtraders yang mungkin ada yang bilang watchlistnya kok dibocorin sih semuanya. Tenang, itu kan watchlist yang nunggu retracement jauh gitu ya. Yang pasti retracement cuma ini satu ADMR. Sedangkan watchlist yang pas kita lagi mau buy, benar-benar watchlist banget,
Ya pastinya dibahas di Morning Briefing M-Trade. Dan be generous aja, karena kalau kita generous, kita bagiin ilmu, cuannya kita nambah-nambah. Makanya kalau kamu bagiin testimoni kamu, wahai M-Traders, kamu memberkati banyak orang, semoga cuanmu juga nambah-nambah juga. Oke, aku mau buka Q&A di komen. Bahaya malam hari ini aku semangat kayak gini. Hopefully habis ini bisa lebih relax dan bisa santai. BKSL kabarnya sih katanya bakalan, rumor-rumornya bakalan dapat suntikan dari Danantara juga, tapi need to be confirm ya. Jadi dan BKSL ini kita masuk ke watchlist juga, cuman bukan watchlist yang buat besok langsung beli gitu, termasuk watchlist yang kita tunggu retracementnya. Oke, terus yang ada di YT cuan TPQ udah tak bahas, Michael. Waduh, apa iki WIRG CS Cika nanya WIRG ADMR Medco udah tak bahas kayaknya tadi ya, ADMR sama Medco Wonderlink. Terus TINS ASII WiFi SSIA AAD, TINS ASII WiFi SSIA AAD. Napas dulu, yang mau belajar trading gratis lagi, gratis terus daftar M-Trade Start buat belajar 10 Agustus. DM aku EMTRADE START, nanti dikasih link daftarnya, langsung tap link itu, formnya diisi, jangan tanya aku lagi caranya gimana, isi formulirnya. Atau kamu bisa screenshot di Igoi aku, ada linknya di sini, langsung ke situ. Bisa juga EMTRADE.ID dan kamu daftar di situ ya, say. Oke, tadi nanya apa aku lupa. TINS ASI WiFi SSIA AD, TINS ASI WiFi SSIA AD. Kepengen sih bahas kripto sama US stocks. TINS lagi sideways, belum uptrend. WiFi kita lagi watch juga. SSIA lagi di watch juga, seperti yang saya udah bilang berapa hari kemarin. AADI sideways artinya wait and see dulu. Inco lagi sideways juga, nanggung posisinya kalau masuk sekarang. Tunggu retracement. Gimana di enter nggak bisa muter-muter chartnya. Ya sudahlah teman-teman, belajar lebih detail bersama dengan M-Trade. Pani M-Trade juga udah lumayan banyak tuh Pani. Jadi kita lihat. Oke, disclaimer ya teman-teman ya, selalu bisa terjadi surprise di market sebagus apapun chartmu. Udah cuan 38 sampai 42%. Wait and see dulu aja buat kalian yang belum masuk. Selamat malam, saya Ellen May. Salam profit. Jangan lupa ikut M-Trade Start 10 Agustus, masih lama. Kalau kalian mau join M-Trade 1 tahun, kalian dapat bimbingan. Bimbingannya nggak yang one on one ya, manage expectation, dan morning briefingnya juga dengan tim coach. Saya biasanya memantau, saya lihat, saya pantau, karena tim coach kita udah jos banget. Jadi kita semuanya kerja tim, dan malam hari ini saya nge-live materi pointer saya juga disiapkan oleh semua tim coach M-Trade. Jadi bukan Ellen May saja. Terima kasih. Bye-bye. Selamat malam. Sorry tidak semua pertanyaan bisa saya jawab. Good night.